Jika 1000 semut harus melawan seekor Black Widow, apa yang sebenarnya akan terjadi? Apakah racun laba-laba itu akan menang, ataukah jumlah semut yang lebih banyak akan mengalahkannya? Nah, di video ini aku akan menguji semut-semut melawan itu, dan banyak skenario menarik lainnya untuk melihat seberapa kuat semut sebenarnya. Satu-satunya masalah, aku tidak punya 1000 semut. Untungnya, aku menemukan situs web ini yang menjual hal itu. Dan hal yang paling keren adalah ini spesies misteri, jadi kita akan ngegacha semutnya. $300, ayo kita masukkan aja ke keranjang. Aku memilih opsi pengiriman paling mahal untuk memastikan semut-semut itu akan tiba tanpa ada yang mati selama pengiriman. Aku sangat bersemangat, asalkan aku mendapatkan spesies yang bagus, ini akan sangat menyenangkan melihat mereka melawan Black Widow. Dan semua hal lain yang sudah kupersiapkan. Jadi aku membawa mereka ke area rekaman dan aku buka paketnya. Dan aku agak terkejut dengan apa yang aku temukan. Mereka ada di sini gak sih? Oh, ya ampun, oke, sepertinya mereka beneran ada 1000. Oke, setidaknya aku gak kena tipu deh. Mereka ada di dalam botol pil, jadi aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Jadi aku keluarkan wadah transparan dan menuangkan mereka ke dalam. Seketika, sekarang kamu bisa lihat seperti apa skala sebenarnya dari 1000 semut itu. Ya, seenggaknya kurasa mereka 1000 karena males juga ngitung satu-satu. Dan setelah menganalisis spesiesnya, aku menyadari bahwa ini adalah semut pemanen yang dilengkapi dengan sengat beracun dan rahang yang besar. Artinya ya, ini benar-benar akan menjadi video yang sangat menarik dengan semua hal yang akan aku uji. Sekarang, agar 10.000 semut ini bisa melawan Black Widow, pertama-tama kita harus memasukkan mereka ke dalam sarang. Dan ya, semuanya Sapa Tera Toples. Ini kayak Tera hijau, kecuali ganti jadi toples gitu. Jadi aku akan pergi dan menumpahkan semua kawan ini ke sini. Bebaslah semuanya, ini jauh lebih besar dari botol pil kecil tadi. Seketika, kamu bisa lihat semut-semut mulai bergerak di atas tanah. Sekarang, kamu mungkin berpikir bahwa ini bukan ruang yang cukup untuk semut. Ya, sebenarnya cukup, karena ini dirancang khusus agar semut dapat menggali terowongan di sepanjang sisi kaca. Dan seiring berjalannya video, kita akan melihat sarang mereka menjadi semakin gila. Dan ya, sebagian besar semut agak menjadi gila mencoba memanjat kaca. Tapi setelah didiamkan beberapa jam, kita bisa lihat mereka membangun terowongan mereka. Setiap semut pekerja akan mengambil butiran pasir satu persatu dari terowongan, berjalan naik ke permukaan, menjatuhkan pasir, dan kembali turun untuk mengulangi prosesnya. Dan ketika kamu punya 1000 semut, kamu bisa melihat mereka menggali dalam jumlah yang cukup banyak hanya dalam 1 jam dari rekaman timelapse ini. Oh iya, keren banget melihat semut-semut sudah mulai membangun sarang mereka, dan itu seharusnya sudah sepenuhnya tergali di akhir video nanti. Dan pada akhirnya kita akan menguji mereka melawan Black Widow. Tapi sebelum itu, aku punya semua aktivitas pelatihan yang berbeda ini untuk mempersiapkan semut menghadapi bos laba-laba terakhir. Kedua, kita akan melihat seberapa cepat mereka bisa menjatuhkan mangsa. Yap, kita punya jangkrik. Ya ampun, jangan dendam ya. Dan maaf kawan, kamu akan menjadi... ya, aku rasa kalian akan melihat apa yang akan segera terjadi. Dan ya, tepat setelah menjatuhkan jangkrik itu, secara harfiah dalam waktu sekitar 1 nanodetik, semut-semut mengerumuninya. Kupikir akan butuh waktu beberapa menit, tapi enggak. Jangkrik ini sudah dijatuhkan dan disuntikan racun ke dalamnya. Seperti yang sudah kubilang, setiap semut ini dilengkapi dengan sengat beracun yang jelas tidak super mematikan bagi manusia. Tapi jangkrik ini, ketika ada sekitar 20 semut berulang kali menyengatmu, kamu wassalam. Yap, tapi semut tidak main-main ketika ada ancaman di sekitar sarang mereka. 30 menit ke depan, jangkrik itu tetap sepenuhnya dikelilingi oleh semut-semut. Dan aku menebak mereka sudah mulai merobek antenanya dan sebagainya untuk mendapatkan makanan lezat untuk disebarkan dengan sisa koloni. Wah, keren banget itu. Ngomong-ngomong, ini udah larut, jadi aku pikir aku akan pergi dan meletakkan ember ini di atas semut agar gelap untuk mereka. Aku mau bobo sekarang dan semoga ketika aku bangun akan ada lebih banyak lagi terowongan. Selama 10 jam berikutnya, semut-semut membuat terowongan mereka jauh lebih besar dan lebih rumit dari sebelumnya. Dan di bagian belakang, mereka bahkan punya terowongan sampai ke bagian bawah dengan semut yang aktif berjalan di sekitaran seluruh sistem. Jadi para semut, ini udah jam 8, ini udah waktunya, tuh bunyi alarmnya. Ini waktunya untuk tantangan nomor 3. Kita latih semut-semut ini lebih banyak. Untuk pelatihan ini, aku harus mengambil satu semut yang tidak beruntung dan memindahkannya ke lubang undur-undur. Jika kamu tidak tahu apa itu undur-undur, nah ini dia. Cuma serangga kecil yang sebenarnya telah berevolusi selama jutaan tahun untuk menjadi ahli dalam menjatuhkan semut. Jadi ketika kita pergi dan meletakkan mereka di lantai, mereka mulai menggali diri mereka sendiri ke bawah tanah. Dan aku punya 9 lagi dari mereka yang akan aku sebarkan ke seluruh tangki. Dan bisa dilihat mereka semua menggali membuat garis-garis kecil di tanah. Tapi setelah menunggu beberapa jam, kamu bisa melihat bahwa masing-masing undur-undur sudah punya lubang mereka sendiri. Dan ketika ada semut yang datang, pokoknya mereka meningsoy. Oke semut, aku akan meletakkanmu tepat di awal dan di akhir aku akan meletakkan beberapa remah roti supaya kamu bisa membawanya kembali ke koloni kalau kamu selamat. Dan tanpa basa-basi aku melepaskan semut itu. Mari kita lihat apakah dia bisa mendapatkan roti itu untuk memberi makan koloni. Dia berkeliling dan tidak sadar bahwa dia terus-menerus berjalan di dekat lubang kematian ini. Dan akhirnya dia mengambil langkah yang salah dan tersandung ke dalam salah satunya. Lubang ini dirancang khusus untuk membuat semut tersandung ke dalamnya, tapi undur-undur di bagian bawah pasti sedang tidur atau semacamnya karena tidak ada yang terjadi. Dan semutnya lempeng aja tuh keluar. Kalau dilihat lagi, ini menyebabkan undur-undurnya aktif dan bersenjatakan rahangnya sekarang melempar pasir ke atas, jaga-jaga kalau semutnya balik lagi.
Dan selama beberapa menit berikutnya, semut itu melakukan hal itu. Dia terus berjalan di dalam lubang, tetapi undur-undur itu tidak pernah bisa mencaplok semutnya pada waktu yang tepat. Yaitu sampai ini terjadi. Ini adalah rekaman yang dijeda, dan jika kita putar, kita bisa lihat persis apa yang terjadi ketika seekor undur-undur mencengkram semut. Undur-undur mulai membawa semut ke bawah tanah, dan dalam beberapa detik rasanya seperti tidak pernah ada apapun di sini. Kupikir udah aja gitu. Dan kamu bisa tahu dari pasir yang bergerak bahwa semut itu ditarik semakin jauh ke bawah tanah. Tapi tiba-tiba aku melihat ini. Sedikit kepala semut itu menyembul keluar dari tanah. Entah bagaimana, tapi dia melawan balik. Dan pasti menggunakan sengatnya untuk mencoba kabur. Aku langsung bergegas kembali dan merekam dengan kameraku yang lain. Dan apa yang aku lihat itu sangat aneh. Semut itu entah bagaimana berhasil keluar dari bawah pasir, tetapi tidak mencoba untuk melarikan diri. Faktanya, dia menggunakan kaki depannya untuk mencoba menggali kembali ke bawah tanah. Bro, apa-apaan? Kenapa semut ini menggali seperti anjing? Dia benar-benar menggunakan kaki depannya untuk menggali di pasir tempat dia hampir aja terbunuh. Bro, kawan ini gila. Enggak bro, kalau kamu emang sangat pengen dimakan oleh undur-undur, aku akan dengan senang hati membantumu ke sana. Mamam. Tepat setelah menaruhnya di lubang ini, undur-undur itu juga terbangun dan akhirnya mencaplok semut itu. Dan dia sekali lagi mulai menariknya ke bawah tanah. Namun secara ajaib, semut ini mampu melawan balik sekali lagi dan entah bagaimana membebaskan diri. Langsung berlari keluar dari lubang dan lurus menuju remah-remah roti untuk mengambil hadiahnya. Nah, semut ini menipuku agar aku memindahkannya lebih dekat ke roti. Dan sekarang dia entah bagaimana memenangkan tantangannya. Enggak bro, ada yang aneh dengan semut ini. Asli ini mah. Gimana ceritanya dia selamat dari lubang undur-undur yang ini. Dan lubang yang ini juga tahu untuk pergi ke rotinya. Dan dia sekarang mencoba membawanya kembali ke koloni. Kerja bagus, kamu selamat bro. Kan kubawa kau dan rotinya kembali ke koloni. Jadi aku membawa semuanya ke sarang dan seluruh koloni jelas sangat bersemangat karena mereka semua mengerumuni roti itu dan mulai membawa potongan-potongan kecilnya ke bawah tanah. Ngomong-ngomong, aku menunggu beberapa jam dan kembali untuk menemukan sarang itu menjadi lebih besar lagi. Tapi mereka belum selesai dengan sesi latihannya dan selanjutnya kita harus melihat apakah mereka bisa bertahan dari beberapa Venus flytrap. Jadi aku langsung mengambil beberapa pekerja untuk membawa mereka ke ladang ranjau Venus flytrap yang sepenuhnya dihiasi dengan banyak tanaman Venus flytrap. Untuk makanan di rintangan ini, kita punya gorila. Enggak, aku cuma bercanda. Aku tidak tahu kenapa ini dikemas dalam bentuk ini. Intinya, ini adalah gandum, dan aku hanya akan memberikan ini kepada semut-semut. Jadi, setiap Venus flytrap memiliki rambut pemicu kecil di dalamnya, dan ketika sesuatu menyentuhnya, itu menyebabkan mereka menutup. Jika aku hati-hati meletakkan gandum di antara rambut-rambut tanpa mengenainya, aku bisa saja menaruh makanan di sini yang akan membuat semut-semut itu harus membawanya keluar. Tapi sebenarnya cukup sulit untuk memasukkan gandum dengan sempurna, jadi pada akhirnya aku hanya menyebarkan gandum kemana-mana di sekitar tangki. Oke, kita akan lihat bagaimana semut-semut itu melakukannya di sini. Aku punya firasat mereka tidak akan melakukannya dengan baik, tapi ya kita lihat. Seketika semut-semut itu mulai mengerumuni keluar dari tabung dan